Nah, halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Kubila kali pada kesempatan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan berbagi atau men-share kepada kalian semua tentang apa itu bantuan BPNT atau bantuan pangan non tunai yang sekarang sudah diubah menjadi bantuan sembako. Alasan atau saya sengaja membuat video ini sehingga dapat membantu masyarakat yang sering menanyakan bahwa apa itu sebenarnya bantuan BPNT atau bantuan pangan non tunai. Nah, bagi kalian yang sudah menonton video ini, harapan saya kalian dapat meneruskan informasinya kepada keluarga kalian atau tetangga kalian sebagai penerima bantuan BPNT sehingga dapat mempermudah mereka mengetahui bahwa apa sebenarnya bantuan BPNT tersebut. Nah, untuk itu tonton dan ikuti terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta tekan loncengnya sehingga kalian menjadi prioritas untuk video-video saya selanjutnya. Nah teman-teman, seperti apa yang telah saya sampaikan di awal video tadi, bahwa di saat ini kita sama-sama akan membahas tentang apa itu bantuan BPNT atau bantuan pangan non tunai. Sekarang saya lagi memegang pedoman umum penyaluran bantuan pangan non tunai dan juga petunjuk teknis penyaluran bantuan tersebut, sehingga apa yang kita bahas dalam video ini selalu tepat dan cocok dengan apa yang telah ditetapkan dalam pedoman umum dan petunjuk teknis penyaluran bantuan tersebut. Kita langsung saja definisi BPNT. BPNT adalah bantuan pangan non-tunai atau bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk non-tunai kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Lalu yang kedua, saya baca, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial, serta mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan bahwa penyaluran bantuan sosial tersebut harus dalam bentuk non-tunai dan menggunakan sistem perbankan. Nah, makanya sering kalian melihat di setiap kabupaten kota pada saat penyaluran bantuan BPNT sudah pasti ada petugas dinas sosial dan juga petugas bank penyalur, karena harus sesuai dengan arahan Presiden tadi bahwa penyalurannya harus dalam bentuk non-tunai dan menggunakan sistem perbankan. Lalu yang ketiga, saya sedikit bercerita teman-teman bahwa di negara Indonesia atau di Indonesia ada beberapa kabupaten kota yang baru pertama menyalurkan bantuan BPNT kepada keluarga penerima manfaat. Namun pada pedoman umum ini telah tercatat atau telah ditulis bahwa penyaluran bantuan pangan non tunai sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 di 44 kota yang memiliki fasilitas dan akses yang memadai. Lalu yang kelima, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bank penyalur harus menyalurkan bantuan BPNT dan harus berpedoman pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan, tidak dengan sesuka hati menyalurkan bantuan BPNT kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Lalu yang keenam, KPM akan menerima KKS, yaitu seperti ini, kartu keluarga sejahtera, sebagai alat pembayaran. Lalu yang ketujuh, bahan-bahan pangan apa yang akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat. Bahan pangan yang akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat yaitu beras dan telur. Sedangkan dana yang akan diterima atau akan ditransfer masuk setiap bulannya ke rekening-rekening penerima bantuan yaitu sebesar Rp110.000. Lalu yang berikut teman-teman, pemerintah kabupaten kota harus menyiapkan tenaga-tenaga pendamping yang senantiasa mendampingi proses penyaluran bantuan pangan, mendampingi keluarga penerima manfaat pada saat proses penyaluran bantuan pangan tersebut. Lalu yang berikut kita membahas tentang tujuan dan manfaat dari program BPNT. Yang pertama, tujuannya yaitu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat. Lalu yang kedua, memberikan gizi yang seimbang. Lalu yang ketiga, meningkatkan ketepatan sasaran jumlah dan harga. Lalu manfaat yang pertama, meningkatkan ketahanan pangan keluarga penerima manfaat. Yang kedua, meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial. Dan yang ketiga, manfaatnya yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan. Lalu yang berikut teman-teman, e-warung. E-warung adalah agen briling atau agen penyedia bahan pangan yang nantinya diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Lalu yang berikut teman-teman, di sini juga tertulis bahwa penonaktifkan calon-calon keluarga penerima manfaat atau calon-calon penerima bantuan jika calon penerima bantuannya telah meninggal dunia. Lalu yang kedua, tidak ditemukan keberadaannya. Yang ketiga, tercatat ganda atau double nama. Yang keempat, sudah mampu. Dan yang terakhir, yang kelima,
menolak menerima bantuan pangan non-tunai. Sebelum saya akhiri video ini teman-teman, perlu saya sampaikan informasi terbaru agar kalian juga mengetahui bahwa per 2019 dana yang masuk pada rekening-rekening penerima bantuan tersebut sebesar Rp110.000, namun per Januari 2020 dana yang masuk sudah dinaikkan sebesar Rp150.000, dan per Maret 2020 dananya sudah dinaikkan lagi sebesar Rp200.000 yang siap dan akan ditransferkan masuk ke setiap rekening-rekening penerima bantuan. Makanya bantuan BPNT sudah diubah namanya menjadi bantuan sembako dengan alasan bahan-bahan pangannya sudah dinaikkan. Dari beras dan telur sudah ditambah lagi menjadi beras, telur, kacang-kacangan, buah-buahan, sayur mayur, dan juga daging-daging yang akan diberikan kepada keluarga-keluarga penerima manfaat. Nah, demikian penjelasan singkat saya terkait dengan apa itu bantuan BPNT kepada kalian di saat ini. Harapan saya setelah kalian menonton video ini, kalian dapat memahami secara utuh isi yang disampaikan dalam video ini sehingga video ini dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan, usul, saran, kalian dapat tinggalkan pada kolom komentar.